Shalom jemaat yang Tuhan kasihi, saudara, sesuai dengan renungan kita pada minggu ini, kita akan membahas bagaimana kita hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, kalau kita baca dalam Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-29, di sana dikatakan, saudara, bahwa Allah akan menggoncangkan segala sesuatu, saudara, sehingga tinggal tetap hal yang tidak tergoncangkan. Ya, nah apa itu hal yang tidak tergoncangkan? Selanjutnya dikatakan, saudara, ayat yang ke 28 sampai 29. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Nah, saudara, Allah mengguncangkan segala sesuatu yang dapat diguncangkan. Tujuannya, saudara, supaya tinggal tetap hal yang tidak tergoncangkan, yaitu apa, saudaraku? Kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu tidak tergoncangkan. Kalau kita hidup di dalam kerajaan Allah, saudara, kita tidak tergoncangkan. Ya, kalau saudara hidup kita dibangun di atas, saudaraku, landasan Yesus Kristus, dan saudaraku digerakkan oleh kerajaan Allah, maka saudara hidup kita tidak tergoncangkan. Nah, saudara, pertanyaannya bagaimana kita bisa hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan ini? Nah, kalau kita melihat, saudaraku, ayat 28, di sini, saudaraku, ada dua hal yang perlu kita praktekkan sebagai gaya hidup. Yang pertama, saudaraku, adalah, saudara, gaya hidup bersyukur senantiasa. Tuhan mau kita, saudaraku, selalu bersyukur, saudaraku, di dalam hidup kita. Nah, mengapa bersyukur begitu penting, saudara? Karena, saudaraku, ketika kita bersyukur, memuji Tuhan, dikatakan dalam Mazmur 22 ayat 4, Tuhan itu katanya bersemayam di atas pujian umatnya, di atas pujian orang Israel. Nah, bersemayam itu artinya, saudara, Allah itu tinggal, atau, saudaraku, berdiam. Tapi, saudaraku, kata bersemayam juga bisa berarti, saudaraku, bertahta sebagai raja. Dia memerintah. Nah, seperti di dalam Mazmur 17 ayat 8 sampai 9, sebab Allah adalah raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai raja di atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Jadi, saudaraku, ketika kita bersyukur, memuji, menyembah Tuhan, maka, saudaraku, itu adalah merupakan tanda kita menempatkan diri kita di bawah pemerintahan raja kita. Kristus adalah raja kita, saudara. Tuhan, penguasa hidup kita. Nah, itulah kerajaan Allah, saudara. Kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah dalam hidup kita. Nah, melalui syukur, saudara, kita berarti, saudaraku, kita menempatkan diri di bawah pemerintahan Kristus, di bawah kedaulatan Kristus, saudaraku. Kita, saudaraku, diperintah, dikuasai, dikendalikan oleh Kristus. Itu artinya, saudaraku, kalau kita bersyukur. Itu sebabnya, saudara, kalau kita bersyukur, saudara, maka, saudara, kita akan mengalami, saudaraku, menyadari kehadiran Tuhan dan, saudaraku, pemerintahannya dalam hidup kita, saudara. Sehingga kalau Kristus memerintah hidup kita, saudara, maka pasti hidup kita, saudaraku, kita hidup di dalam kerajaan Allah. Dan, saudaraku, hidup di dalam kerajaan Allah
akan menyebabkan kita hidupnya tidak tergoncangkan, saudara. Apapun yang terjadi kita tidak tergoncangkan. Nah, saudara, sebaliknya, kalau kita bersungut-sungut, saudara, berarti lawannya bersyukur. Berarti orang yang bersungut-sungut, saudaraku, orang yang, saudara, dia tidak mau diperintah oleh Kristus. Ya, dia menganggap, saudaraku, Kristus itu, ya, tanda kutip, saudara, ya, tidak becus memerintah hidupnya. Ya, tidak apa, saudaraku, ya, tidak berdaulat atas dirinya. Ya, sebagai contoh, saudara. Nah, kalau orang terus-menerus bersungut-sungut, saudara, ya, dia berkata demikian, Tuhan, kalau Engkau baik, ya, kalau Engkau memerintah hidupku, mengapa hidupku seperti ini, Tuhan? Mengapa aku mengalami kesulitan? Mengapa aku mengalami, ya, segala macam hal yang kelihatan buruk ini? Tuhan, apakah Engkau benar-benar Tuhanku? Apakah Engkau benar-benar mampu memerintah hidupku? Ya, saudara, dia mempertanyakan, ya, kedaulatan Allah. Dia mempertanyakan, ya, apa, saudaraku, kemampuan Tuhan memerintah hidupnya. Ada cerita begini, saudara, ya, ada seorang nelayan, karena dia, saudara, ya, tangkap ikan terlalu banyak, dia harus, saudaraku, ya, membuat apa, saudara, ikan asin. Kalau tidak nanti ikannya sayang dibuang. Maka untuk bikin ikan asin dia perlu matahari. Maka nelayan ini, saudara, ya, mulai berkata, Tuhan, berikanlah matahari yang terang supaya saya bisa menjemur ikan. Ada matahari, saudaraku, dia senang. Ya, dia kemudian, saudara, menjemur ikannya sambil bernyanyi, hari ini harinya Tuhan. Wah, dia mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Ya, saudara. Nah, apa yang terjadi, saudara? Tiba-tiba, nggak lama kemudian, mungkin 1 jam, ya, saudaraku, awan gelap datang lagi, saudara. Ya, datang dan kemudian mau hujan. Wah, dia khawatir sekali. Dia mulai ambil ikannya, disimpan, saudaraku. Nah, waktu dia ambil ikannya disimpan supaya jangan terkena hujan, dia mulai bersungut-sungut. Tuhan, kenapa pelit sekali, ya? Tuhan kasih matahari hanya 1 jam. Aduh, kenapa sih kayak begini? Ya, ikan saya ini busuk nanti lama-lama kalau tidak dijemur. Ya, saudara. Habis itu, tiba-tiba matahari terang lagi, saudara. Wah, dia senang lagi. Dia mulai bersyukur lagi, saudara. Hari ini harinya Tuhan. Wah, dia jemur ikan lagi, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Baru 1 jam kemudian kali ini datang awan gelap dan hujan tiba-tiba turun, ikannya basah semua, dan dia, saudaraku, begitu marah, dan dia, saudaraku, berdiri di bawah hujan itu sambil tolak pinggang berkata, Tuhan, bisa atur cuaca nggak, Tuhan? Kalau Tuhan nggak bisa atur cuaca, biar saya naik atur cuaca, Tuhan turun jemur ikan. Wadaw, ini apa ini, saudaraku? Nah, itu gambaran orang yang bersungut-sungut. Berarti orang yang bersungut-sungut, saudara, ya, merasa Tuhan gak becus mengatur dunia ini. Ya, Tuhan, ya, gak mampu mengatur hidupnya, sehingga hidupnya susah, hidupnya seperti itu. Nah, saudara-saudara, kalau orang, ya, yang demikian berarti dia ingin menurunkan raja dari tahtanya. Ya, makanya, saudara, ini dosa yang serius. Ya, Paulus berkata di dalam 1 Korintus 10, saudara, janganlah kamu bersungut-sungut. Ya, dia kasih contoh bangsa Israel bersungut-sungut, saudaraku, dibinasakan oleh malaikat maut. Nah, saudara, berarti, saudara, kenapa begitu serius, ya, dosa ini, saudara? Sama kayak, saudaraku, di dalam sebuah pemerintahan atau sebuah kerajaan. Apa dosa yang paling serius? Makar, kan? Kalau kita makar ingin menurunkan presiden, kan itu dosa berat, saudara. Hukumannya, ya, minimal seumur hidup, saudara. Ya kan? Di negara tertentu hukuman mati.
Ya, saudara. Jadi, saudara, kalau kita bersungut-sungut, saudara, kita seperti itu, saudara. Kita mempertanyakan Raja kita. Kita mempertanyakan Tuhan. Apakah dia mampu memerintah hidup saya? Saudara, ini dosa serius. Kita jangan bersungut-sungut. Orang yang bersungut-sungut, kita lihat, saudaraku, hidupnya ya sangat mengerikan, saudara. Ya, kita lihat dia nggak bisa bertumbuh. Ya, mungkin ya, saudaraku, ya kehidupan rohaninya menjadi stuck. Ya, menjadi, saudaraku, tidak dapat bertumbuh. Ya, keluarganya mengalami, saudaraku, ya hubungannya mati, bisnisnya mungkin mati, pekerjaannya mati. Ya, saudara-saudara, mari kita, saudaraku, mau belajar bersyukur. Ya, Alkitab berkata, saudara, ya kalau kita baca dalam Kolose 3 ayat 17, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi ayat ini berkata segala sesuatu yang kita lakukan, kita harus lakukan ya di dalam nama Yesus. Nah, artinya di dalam nama Yesus itu bergantung kepada Yesus, bergantung kepada hadiratnya, saudara. Ya, karena Yesus artinya, saudaraku, Yahweh yang menyelamatkan. YHWH, ya. YHWH itu nama Allah kita yang artinya aku hadir, aku ada. Ya, jadi Allah kita namanya aku hadir. Dia memang hadir, saudaraku. Dia selalu hadir, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Jadi melakukan segala sesuatu di dalam nama, itu artinya kita melakukan segala sesuatu di hadiratnya Allah, ya, dengan kekuatan dari Allah, saudara, bukan dengan kekuatan kita, ya, sambil, saudaraku, mengucap syukur. Aneh sekali kata ini, sambil mengucap syukur. Nah, mari kita praktekkan, saudaraku, apapun yang kita lakukan, lakukan di hadirat Tuhan. Ya, untuk kemuliaan Tuhan, dengan bergantung kepada Tuhan sambil mengucap syukur. Nah, ini hebat sekali kalau saudara praktekkan ini tiap hari. Mari kita praktekkan, saudaraku. Apa saja yang kita lakukan, sambil kita lakukan dengan mengucap syukur di hati kita. Kalau kita praktekkan ini, saudara, maka hidup kita tak tergoncangkan. Apapun yang terjadi, saudaraku, kita tidak akan pernah tergoncangkan. Nah, itu yang pertama, saudara. Nah, yang kedua, saudaraku, cara kita hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yang kedua, kita punya gaya hidup beribadah dengan cara yang berkenan serta dalam takut dan hormat akan Tuhan. Saudara, selama pandemi ini Tuhan bukakan satu kebenaran yang luar biasa, yaitu, saudara, ibadah sejati. Ya, ini, saudaraku, ayat ini di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-28 ini adalah, saudaraku, ya, seperti Roma pasal 12 ayat 1. Ya, ini adalah paralel dengan Roma 12 ayat 1, saudara. Yaitu Tuhan mau kita beribadah, ya, beribadah yang sejati. Nah, apa esensinya ibadah? Esensinya ibadah itu adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi, saudara, kita menyerahkan ya diri kita, tubuh kita, karena di dalam tubuh kita ada roh, ada jiwa kita. Berarti yang dimaksud persembahkan seluruh hidup kita supaya, saudaraku, ya, Kristus memerintah hidup kita, Sang Raja memerintah hidup kita, Tuhan memerintah hidup kita. Kalau Tuhan memerintah hidup kita, Dia penguasa tunggal dalam hidup kita. Itulah kerajaan Allah. Saudaraku, kalau Dia memerintah kita, wow, alangkah luar biasanya, saudaraku, hidup kita. Ya,
maka hidup kita, saudaraku, pasti akan tidak tergoncangkan. Ya, apapun yang terjadi, saudara, ya, kita ada di dalam, saudaraku, proteksi kerajaan Allah. Ya, dan kita pasti akan berbuah. Kita pasti akan, saudaraku, ya, dipakai Tuhan menyelesaikan rencananya. Jadi mari, saudaraku, kita praktek lebih setia lagi ibadah sejati. Ibadah sejati ini dipraktekkan tiap hari, saudaraku. Karena kata ibadah, ya saudara, itu sama dengan kata dalam, ya, perjanjian lama, di mana para imam mempersembahkan korban, ya, sehari-hari. Ya, ada korban sehari-hari, di mana, saudaraku, para imam pagi, ya, mempersembahkan seekor anak domba, kemudian malam juga seekor anak domba. Nah, ini persembahan sehari-hari. Saudara, kita tidak lagi mempersembahkan kambing dan domba, tapi, saudaraku, Kristus adalah persembahan sekali untuk selama-lamanya. Ya, tapi kita harus persembahkan korban diri kita, ya, sebagai korban yang hidup dan kudus, karena diri kita bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus. Kita telah dibayar dengan harga lunas. Karena itu tubuh kita tidak boleh lagi, ya, diri kita dipakai untuk kepentingan yang lain selain untuk kepentingan kerajaan Allah. Mari kita persembahkan tubuh kita. Nah, dalam apa, saudara? Takut dan hormat akan Tuhan. Ya, jangan asal-asalan. Ibadah itu mesti, saudaraku, dalam takut dan hormat akan Tuhan. Karena Tuhan melihat isi hati kita. Tuhan menilai, saudaraku, motivasi kita. Ya, Tuhan menilai, saudaraku, ya, apa yang ada di hati kita, sikap-sikap kita, perilaku-perilaku kita, perbuatan kita, perkataan kita. Tuhan menilainya. Nggak ada yang lihat, tapi Dia lihat, saudara. Apakah kita takut akan Tuhan dalam beribadah? Saudaraku, mari kalau kita praktekkan ini dalam takut dan hormat kepada Tuhan, wow, ibadah kita ibadah sejati yang berkenan kepada Allah. Maka hidup kita tidak akan tergoncangkan. Nah, saudara, sebentar lagi ada kemungkinan, ya, pandemi ini sudah mereda. Kita jangan berhenti, saudaraku. Tetap praktek ibadah sejati, ya, saudara, ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita bisa mulai dengan pagi hari bersama dengan kompak kita, komsel kita, atau gabung ke mesbah-mesbah doa di pagi hari. Di situ kita bersama-sama mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup yang berkenan kepada Allah. Mari, saudara, kita mau praktekkan dua hal ini sebagai, saudaraku, gaya hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Masih ingat? Yang pertama adalah, saudaraku, ya, kita bergaya hidup penuh dengan syukur. Yang kedua, saudaraku, ya, kita bergaya hidup ibadah. Ya, kita praktek ibadah sejati dengan hormat dan takut akan Tuhan. Tuhan memberkati, saudara. Haleluya. Yesus, Engkau harapanku, kekuatan dan perisaiku. Kau setia menjaga